Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para rekan-rekan peserta mata kuliah manajemen pemasaran. Minggu ini kita memasuki minggu keempat dari perkuliahan kita. Nah, untuk minggu keempat ini saya akan mencoba untuk melihat sebatas mana kemampuan Anda untuk memahami materi yang telah diberikan di minggu lalu. Di minggu lalu itu kita sudah mempelajari mengenai segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi di minggu ini saya akan memberikan tugas. Oke, saya akan memberikan tugas nih. Minggu lalu sudah saya jabarkan ya untuk segmenting, targeting, dan positioningnya. Itu kemarin saya ambil contoh di Indofood, Indomie ya. Nah, sebagai contoh juga untuk segmentasi, targeting, dan positioning. Kalau kalian tahu, atau mungkin kalian menjadi konsumennya, itu yang lagi happening, itu yang saya tahu ya yang lagi happening. Yang lagi happening itu salah satu produk skincare atau kosmetik, itu ada MS Glow. Nah, MS Glow ini merupakan salah satu contoh dari brand yang melakukan segmenting, targeting, dan positioning. Kenapa saya katakan begitu? Awal mulanya MS Glow ini fokus pada skincare, lalu dia uh, melihat ternyata masih ada target pasar yang belum terjangkau atau masih ada peluang pasar yang bisa diekspansi. Jadi dari yang semua skincare, dia buatlah produk-produk kosmetik lainnya, itu ada lipstick, terus ada kalau kalian kerja kutek, nah, dia mengusung kutek halal. Nah, itu untuk Venus Glow. Terus ternyata nggak sampai di situ. Ternyata di pasar kecantikan, perawatan dan pencantikan ini ada juga pria yang ternyata care atau peduli dengan perawatan dan penampilan pribadinya. Nah, karena adanya target market tadi pria yang suka merawat diri, maka NS Glow mengembangkan lagi produknya menjadi NS Glow for Men. Nah, itu untuk NS Glow for Men. Terus sekarang kalau kalian perhatiin juga itu sudah ada NS Kids khusus untuk perawatan untuk anak-anak. Jadi dia awalnya segmentasinya itu hanya menyasar perempuan, terus seiring dengan diferensiasi produk, pengembangan produknya, dia menyasar segmen-segmen yang berbeda, masuk ke target pasar yang lebih besar dari yang awalnya masuk ke segmen satu segmen, masuk ke beberapa segmen pasar. Nah, selanjutnya adalah positioning. Positioning mengenai bagaimana suatu brand memposisikan dirinya dalam pasar di benak konsumen. Nah, sekarang MS Go ini gimana posisi dia memposisikan dirinya di benak konsumen itu gimana? Kalau dibilang sebagai pionir, rasanya MS Go bukan yang pertama, karena sebelum-sebelumnya juga sudah ada beberapa produk serupa yang lebih dulu ya daripada MS Go. Nah, cuma mungkin positioning dia ini adalah harganya yang murah. Jadi yang coba ditawarkan, maksud saya tuh harganya yang murah tuh jika dibandingkan dengan produk-produk lain dengan kandungan yang sama, kalau saya bandingkan mungkin dengan apa ya, Oriflame beberapa merek yang agak harganya agak pricey atau agak mahal, ada Oriflame, ada Jafra. Dia memposisikannya itu bagaimana supaya uh, orang-orang bisa tetap melakukan perawatan, tapi dengan harga yang nggak terlalu mahal. Jadi harganya masih di range terjangkau. Nah, itu mungkin positioning untuk investor. Nah, di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu perusahaan juga yang bergerak di bidang yang sama, di bidang kecantikan juga. Nah, ini kalau misalnya kalian tahu, ini ada Paragon Technology and Innovation Corporation. Ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang uh, perawatan dan kecantikan juga. Kalau kalian tahu merek-mereknya, mungkin kalian masih cukup asing atau mungkin ada yang sudah tahu. Itu merek-mereknya ada, ya, ada Warga, Makeover, Emina, dan Craft. Nah, untuk Craft ini sendiri juga saya baru tahu kalau ada.
Selama ini saya tahunya Paragon ini mengkhususkan untuk perawatan atau skincare-nya perempuan, make up-nya perempuan. Ternyata dia sudah menambah lini produksinya itu jadi untuk laki-laki ya, mereknya Kaf. Oke, kita lihat di sini Wardah. Wardah Makeover Emina Kaf. Di sini Wardah membuat statement bahwa ia merupakan pionir kosmetik halal di Indonesia. Berarti dia mengklaim dirinya sebagai yang pertama nih yang membuat statement kosmetik halal di Indonesia. Kalau kita lihat Wardah, nah kalau kalian lihat juga mungkin kalian pernah lihat iklan atau apa, pokoknya apa brosur atau apa tentang informasi mengenai Wardah, kerap kali kita melihat Wardah ini ditampilkan kepada konsumen dengan mengusung image wanita berhijab. Nah, kalau kita lihat iklan-iklan tadi itu di feed IG ataupun di TV, di mana biasanya Wardah ini wanita yang mengusung modelnya itu wanita yang muslim yang berhijab. Jadi bisa dilihat dia mencoba untuk memposisikan dirinya sebagai pionir dari ini brand kosmetik halal di Indonesia. Itu untuk Wardah. Nah, sementara makeover, kalau dilihat di sini, makeover ini lebih universal ya, lebih ke semua kalangan. Karena dia fokusnya, setahu saya makeover ini fokusnya ke kosmetik. Kayak maskara, lipstick, foundation, micellar waternya, pokoknya dia fokus ke kosmetik. Kalau Wardah tadi itu kan, ini bisa lihat di website-nya juga. Nah, kita lihat nih, kalau Wardah yang awalnya dia kosmetik juga, nah dia udah mulai ekspansi nih, dia ada sampo, ada minyak buat spa juga, ada sabun juga. Nih, dia ada skincare ada, makeup ada, haircare ada, body care ada. Nah, untuk produknya yang eksklusif juga ada. Luxury. Saya nggak tahu, saya nggak menggunakan Wardah. Nah, itu saya dia juga menyediakan skincare ya nih. Ini contohnya nih, produk Wardah ada serum ya. Dia juga menyesuaikan nih yang lagi tren sekarang ala Korea itu ada lipstick ombre ya. Dia juga menyesuaikan. Awalnya pasarnya mungkin dikhususkan untuk wanita dewasa muslim. Seiring dengan berkembangnya pasar, berkembangnya keragaman preferensi konsumen, nah dia mencoba untuk menyesuaikan. Untuk yang Wardah, nah kalau kita lihat di makeover, di sini di websitenya disebutkan bahwa dia adalah makeover for all, berarti semua kalangan nih, dia menyasar semua kalangan. Tapi kalau kita lihat di sini di websitenya, salah satu yang dia tampilkan adalah sosok wanita-wanita muda ya, jadi wanita-wanita muda, dia memposisikan dirinya untuk wanita-wanita muda yang berani tampil beda. Bisa kita lihat di sini konsepnya lebih futuristik, lebih modern, dan tampilannya itu lebih gimana ya? Lebih bold ya, lebih bold. Untuk makeover. Nah, satu lagi nih, kalau kalian tahu atau mungkin pernah pakai juga, Emina ini merupakan salah satu anak perusahaan dari Paragon. Jadi dia sama seperti kakak-kakaknya, jadi ini adiknya. Ini website-nya nggak bisa dibuka. Nanti kalau kalian bisa lihat website Emina, di situ bisa kalian lihat bahwa Emina ini mengusung konsep yang berbeda dengan kedua kakaknya tadi. Nah, kalau si Wardah tadi kan kesannya kan lebih dewasa nih, lebih mature dari websitenya, lalu produk-produknya juga. Nah, kalau makeover dia lebih universal, lebih ke bisa digunakan untuk semua kalangan karena dia sifatnya make up ya. Makeover. Nah, Emina ini coba kalian lihat tampilannya. Dari tampilannya aja udah ngepink. Nah, ngepink pastel gini websitenya. Nah, ini cocok sekali untuk
karena dia menyasar pasarnya remaja yang baru mau mulai belajar make up atau remaja-remaja yang baru mau perawatan. Nah, kalau kita lihat di sini, Emina itu salah membuat statement bahwa very easy to apply for teenager and youth makeup user. Jadi memang diperuntukkan untuk teenager, remaja, dan new makeup user. Orang-orang yang baru mau pakai makeup, baru mau mulai belajar perawatan. Nah, jadi dia born to be loved. Oke, jadi bisa lihat di sini tampilannya warna-warna pastel khas remaja. Di sini juga dia mengusung modelnya itu remaja yang digambarkan colorful. Oke, produk-produknya juga perhatikanlah packagingnya ya, antara Emina, Wardah, dan Makeover. Dari packagingnya aja kita udah bisa melihat dia ini menyasar produknya ke siapa, produknya ini untuk siapa. Karena bentuknya manis-manis lucu-lucu begini ya, ini diperuntukkan untuk anak muda, tapi tidak untuk kemungkinan bahwa yang di atas 20 tahun, 25 tahun ke atas itu juga bisa pakai. Tapi semuanya sesuai dengan memiliki kandungan yang berbeda-beda. Jadi mungkin kalau Emina ini, karena sasarannya buat remaja, jadi kandungannya lebih, mungkin dosisnya agak lebih rendah ketimbang yang kakak-kakaknya si Wardah sama Makeover tadi. Ya, ini warnanya juga colorful sekali untuk digunakan oleh remaja. Oke. Nah, yang terakhir itu ada ini yang website produk Paragon tadi, tapi dikhususkan untuk laki-laki. Ada apa aja? Kalau kita lihat di sini, nilai tambah yang berusaha dijual oleh Kaf ini adalah a halal grooming brand for men and inspired by nature with natural, halal, and dermatologically test ingredients. Jadi si Kaf ini mengklaim produk ini sebagai produk perawatan halal laki-laki. Dia nature, berasal dari alam, halal, dan sudah dites secara dermatologi. Ya, ternyata di pasar itu ada juga cowok seperti yang di MS Go tadi, ada juga nih para pria yang peduli akan perawatan kulitnya, yang peduli akan penampilannya. Nah, oleh sebab itu si Paragon membaca peluang pasar lalu memutuskan untuk terjun juga ke bidang ini perawatan untuk laki-laki. Kalau kita lihat di sini sekilas, itu ada bird serum. Ini adalah serum untuk jenggot, untuk pria. Lalu ini ada deodoran, ada face wash juga, ada hair and body wash. Lalu ini apa? Parfum mungkin ya. Ini parfum. Di sini nggak bisa dibuka websitenya, tapi kelihatan sepintas di sini ya. Oke. Ada deodoran. Jadi ya tahu gambaran dari tulisannya adalah bahwa salah satu perusahaan menyangsang beberapa target market yang berbeda sehingga mereka mendirikan brand anak-anak brand. Ya, anak-anak perusahaan ya bikin brand sendiri-sendiri sesuai dengan target pasar yang akan mereka sasar. Jadi yang akan saya tugaskan kepada kalian adalah untuk membuat segmentasi, targeting, dan positioning dari Paragon teknologi and innovation ini seperti apa. Jadi nanti kalian jabarkan secara garis besar Paragon teknologi and innovation ini segmentasinya ini, targetingnya ini, positioningnya ini. Lalu karena dia punya 4 perusahaan, kalian jabarkan lagi per brand. Jadi sebagai contoh wadah dari segmentasinya adalah wanita Indonesia, Indonesia yang peduli akan kosmetik dengan label halal. Targetingnya ya orang-orang khususnya Muslim yang peduli akan pentingnya kosmetik tapi dengan produk yang halal.
Positioning-nya tadi adalah bagaimana upaya Wardah supaya gimana ya? Gimana upaya Wardah memposisikan produknya di benak konsumen. Jadi apa yang positioning ini berkaitan dengan apa yang konsumen ingat ketika Wardah disebut gitu. Jadi berkaitan dengan bagaimana posisi si brand di benak konsumen tadi, apakah sebagai brand kosmetik halal tadi atau gimana, begitu juga dengan Makeover, Emina, dan Kas tadi. Jadi kalian harus membuat analisa STP, analisis STP, segmenting, targeting, positioning dari perusahaan Paragon secara keseluruhan dan berdasarkan brand-brandnya yang 4 item tadi. Nah, mungkin itu saja untuk perkuliahan sekaligus tugas kita hari ini. Minggu depan saya ingatkan kembali kita memasuki minggu kelima. Jadi jangan lupa untuk presentasi akan dimulai minggu depan. Jangan lupa kumpulkan makalahnya dan jangan lupa untuk menentukan PowerPoint-nya melalui saya. Nah, untuk tugas ini saya beri waktu karena menurut saya ini nggak terlalu sulit. Oke, saya kasih waktu sampai besok ya. Oke, demikianlah untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.